Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bung Santama semua. Welcome back di channel Bung Santama. Hari ini hari Sabtu 1 Juni 2024. Ya, balik lagi di sini gua mau mengupdate perkembangan tim nasional tentunya. Dimana kita mungkin baru saja mengupdate tentang adanya penambahan 3 pemain timnas, di mana 3 nama tersebut adalah dari pemain Liga 1 Malik Rizaldi, kemudian Nadeo Argawinata dan Calvin Verdong ya. Untuk nama terakhir ini memang sengaja diminta oleh Sintayong agar bisa ikut latihan, agar bisa setidaknya berkenalan dahulu ya dengan para pemain lainnya. Kalau untuk prosesnya sendiri, untuk Calvin Verdong memang masih dalam proses naturalisasi, dan untuk berkas sendiri masih di DPR ya. Jadi mudah-mudahan sih tidak lama lagi akan segera disumpah dan sudah bisa resmi berseragam tim nasional Indonesia. Namun untuk nanti lebih dalam membahas tentang Calvin Verdong, gue mau sedikit membahas 2 nama baru. Sebetulnya bukan nama baru sih ya, yaitu dari Malik Rizaldi dan juga Nadeo. Jadi kabar terakhir itu untuk Yance Sayuri ternyata harus dicoret karena cederanya cukup serius, dalam artian tidak memungkinkan untuk bisa bermain nanti melawan Irak dan Filipina. Sehingga untuk posisi kiper, Sintayong kembali memanggil Nadeo Argawinata, karena untuk Martin Paes sendiri kemungkinan besar tidak bisa bermain ya melawan Irak dan Filipina karena masih dalam proses di CAS-nya. Dan satu nama terakhir yaitu Malik Rizaldi. Gue mau sedikit membahas tentang kiprah Malik Rizaldi ya. Jadi Malik Rizaldi ini sayap kiri dari Madura United. Nah, sayap kiri ini, pemain ini memang sepanjang musim ini di Liga 1 cukup tampil impresif ya. Dia bermain di posisi kiri, posturnya pun sangat baik, posturnya tinggi, kemudian ability-nya bagus, kemudian pergerakannya juga bagus, dan akhirnya juga bisa mendapatkan kesempatan oleh Sintayong untuk bisa bermain ya di babak kualifikasi ini, lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia ini. Nah, pemain ini usianya sekitar 24-25 tahun ya. Klubnya Madura United, penampilannya cukup impresif, dan memang sudah sempat digadang-gadang agar bisa masuk tim nasional karena penampilannya sepanjang musim ini cukup konsisten untuk level pemain Liga 1 itu. Jadi mudah-mudahan kalau memang sudah tiba waktunya untuk melakukan debut, mudah-mudahan pada saat melawan Filipina nanti bisa bermain ya untuk Malik Rizaldi, untuk bisa dicoba sebagai sayap kiri di posisi aslinya. Kemudian untuk Nadeo sebetulnya bukan wajah baru ya. Nadeo itu sudah cukup langganan juga membela timnas di era Sintayong, cuman memang pada beberapa pertandingan terakhir di Piala Asia dia tidak dibawa, kemudian di babak lanjutan kemarin lawan Vietnam 2 kali dia juga tidak bermain, tidak dipanggil. Jadi praktis dia bermain pada saat melawan Irak dan Filipina ya. Melawan Irak itu kan sempat heboh ketika kita kalah telak 5-1, kipernya pada saat itu Nadeo Argawinata, dimana saking mudahnya dibobol gawang kita pada saat itu, ada istilah one shoot one goal ya pada saat gawang dijaga oleh Nadeo. Pasca pertandingan itu dan melawan Filipina ya, mungkin ada evaluasi dari tim pelatihan sehingga posisi penjaga gawang utama dipegang oleh Hernando Aris Sutaryadi gitu. Hernando konsisten di Piala Asia pun dia full bermain, sampai di kemarin babak Piala Asia U23 dia full bermain dan penampilannya cukup gemilang ya untuk Hernando. Nah, untuk Nadeo sendiri kembali dipanggil oleh Sintayong karena posisi
slot kiper yang tadinya memang kita para netizen menganggap itu untuk Martin Paes ya, tapi ternyata pada perjalanannya, pada perkembangannya Martin Paes sendiri kemungkinan besar tipis peluangnya untuk memperkuat timnas di lanjutan babak ini melawan Irak dan Filipina, karena prosesnya masih belum selesai ya. Jadi masih terkendala di Badan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS, masih terkendala di sana, dan sepertinya peluangnya untuk bermain juga tipis. Jadi kita masih menunggu, semoga saja prosesnya tidak berlarut-larut, tidak panjang, sehingga Martin Paes sendiri bisa segera bergabung ya. Karena sebetulnya dari sisi administrasi di kita ini sih sudah komplit ya. Dia pun juga sudah menjalani sumpah gitu. Jadi hanya tinggal menunggu keputusan dari Badan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS tentang proses ataupun tentang nanti perpindahan federasinya, seperti itu. Kemudian nama terakhir yang tadi gue sebut yaitu Calvin Verdong ya. Calvin Verdong ini klubnya itu di NEC apa ya, Nijmegen, klub divisi atau era divisi Belanda ya. Dia ini posisinya ada di bek kiri ya, bek kiri. Nah mungkin kita sudah hafal banget di posisi kiri, sayap kiri kita sebetulnya sudah sangat menumpuk ya. Ada Sen Patinama, kemudian ada Pratama Arhan, belum lagi ada Nathan. Dan mungkin Nathan masih bisa dimodifikasi ya, bermain sebagai versatile atau gelandang bertahan atau bermain sebagai bek kiri seperti posisinya Justin Hubner bisa juga. Tapi posisi bek kiri ini kan sebetulnya sudah cukup menumpuk ya. Tapi nggak masalah sih sebetulnya, karena semakin banyak pemain di posisi yang sama kan sebetulnya menguntungkan kita juga. Dalam artian kalau seandainya pada nanti laga berikutnya entah Sen Patinama atau Pratama Arhan yang tidak bisa bergabung, kan masih ada Calvin Verdong. Nah, Calvin Verdong ini juga di Arab Divisi dia menit bermainnya cukup tinggi ya. Jadi termasuk pemain inti lah di klubnya. Sehingga ya cukup mengembirakan lah untuk kita agar bisa mempunyai stok pemain yang cukup banyak di posisi bek kiri gitu. Karena ada kita akan mengarungi pertandingan yang cukup panjang nanti ya ke depannya, di mana asumsi kita lolos ke putaran ketiga saja kita sudah harus menjalani paling tidak ada 10 pertandingan nanti. Karena di putaran ketiga itu akan terbagi menjadi 6 tim. Akan terbagi menjadi 3 grup diisi oleh masing-masing 6 tim. Artinya setiap grup itu akan memainkan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jadi bisa kita bayangkan ya, akan ada 10 pertandingan di putaran ketiga yang seyogyanya akan dimainkan di bulan September harusnya. September ini sudah main dan nanti akan selesai di Juni 2025. Nah, itulah kenapa makanya PSSI kemudian Sintayong juga terus mencari pemain-pemain diaspora, dalam artian karena memang kita ini sedang menapaki atau sedang berusaha menciptakan sejarah di mana Indonesia sedang meniti atau sedang menciptakan sejarah. Semoga saja bisa lolos Piala Dunia 2026. Amin, semoga saja ya. Karena perjalanannya sangat panjang dan belum lagi lawan-lawan yang dihadapi tentunya adalah lawan-lawan yang memiliki reputasi baik di Asia, lawan-lawan yang tentunya sudah mempunyai pengalaman bermain di level internasional, bahkan bermain di kancah Piala Dunia. Sebut saja misalnya Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, kemudian ada Iran, tim-tim yang sudah menjadi langganan di Piala Dunia itu. Tapi sebetulnya kalau melihat dari peluangnya ya, kalau gue sih melihat peluangnya tetap ada tapi memang kecil ya.
meskipun sebetulnya kuota untuk Asia sendiri bisa dibilang cukup bertambah, karena di Piala Dunia 2026 nanti kan pesertanya bukan 32 negara lagi, tapi sekitar 46 negara. Artinya Asia mempunyai slot 8 plus 1, 8 otomatis, 1 atau setengah lah nanti akan diadu oleh wakil wakil CONCACAF gitu. Ya, asumsi kalau misalnya kita ada di putaran ketiga dan mendapatkan lawan-lawan yang bisa dibilang ya tidak seperti Jepang, Qatar, Iran gitu ya. Asumsi kita misalnya ketemu dengan China, Uzbekistan, Kyrgyzstan gitu. Lawan-lawan yang mungkin kita masih bisa sedikit mengimbangi ya gitu. Syukur-syukur nanti di drawingnya putaran ketiga kita masih bisa mendapatkan lawan-lawan yang dalam artian kita masih bisa mengimbangi gitu. Jadi tidak langsung ketemu oleh Jepang, Korea Selatan. Tapi kan kita juga nggak tahu ya, tentu bisa saja kita misalnya ketemu salah satunya dari mereka gitu, entah Korea Selatan atau Jepang, itu tidak bisa kita hindari. Buktinya pada saat Piala Asia kemarin juga kita langsung ketemu Jepang satu grup, bahkan Korea Selatan bahkan Irak juga ya. Jadi memang gua sebagai fans tim nasional sangat-sangat mendukung timnas ini untuk bisa melangkah lebih jauh agar tentunya kita bisa menyaksikan mimpi semua pecinta sepak bola timnas ya, bahwa Indonesia suatu saat bisa bermain di Piala Dunia. Bukan hal yang mustahil, tapi bukan hal yang mudah, karena butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa, perjuangannya ekstra. Apalagi timnas saat ini juga menampilkan penampilan yang cukup impresif ya di bawah Sintayong. Penampilan yang cukup konsisten, penampilan yang cukup memberikan kita satu harapan bahwa tim ini bisa semakin berkembang dan bisa bersaing di level Asia. Tentu kita semua berharap bahwa timnas Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan Asia kembali ya. Meskipun dulu sempat kita mungkin mendengar Indonesia sempat disebut oleh media-media luar sebagai macan Asia, karena memang pada saat itu di era 60 sampai 80-an Indonesia cukup disegani ya di Asia gitu. Cuman ya mendekati era 90-an, 2000-an awal terjadi ya kemunduran, bisa dibilang penurunan kualitas dan prestasi timnas, dan semoga saja ini menjadi pelecut di era Ketum PSSI Pak Erick Thohir bisa menjadi generasi emasnya timnas nih, ya. Sehingga tim nasional bisa menjadi tim yang disegani oleh negara-negara Asia lainnya gitu. Dan gue yang sudah mengikuti timnas sejak 2002 lah ya, sejak gue masih SD, gue ya hampir dibilang selalu menonton pertandingan timnas ya, meskipun gue nggak nyetadion, meskipun gue nggak ke stadion, gue mengikuti perkembangan timnas. Gue mengikuti timnas dari masa istilahnya dari yang sedikit lagi hampir juara AFF, ternyata nggak jadi, kemudian dualisme, kemudian ketika timnas terpuruk sekali, kemudian ada sanksi FIFA gitu. Gue mengikuti ya, jadi ya gue nggak bilang gue fans FOMO atau apa enggak gitu. Gue mengikuti timnas sejak lama, jadi gue insya Allah gue tahu lah perkembangan timnas gitu, karena gue cukup mengikuti perkembangan timnas paling tidak sejak 2002 seperti itu. Nah gitu sobat timnas, sobat Bungsan lama, sedikit tadi review perkembangan timnas, di mana ada 3 penambahan pemain baru, yaitu dari Liga 1 ada Malik Rizaldi, pemain Madura United, kemudian kiper dari Borneo FC yaitu Nadio Argawinata, dan terakhir ada Calvin Verdong. Nah, untuk nama terakhir ini belum bisa dipastikan apakah bermain atau tidak, tapi memang kemarin ikut latihan bersama pemain-pemain lainnya, karena memang permintaan dari Sintayong agar Calvin Verdong bisa merasakan
suasana latihan timnas. Oke, Sobat Bung Santama, mungkin sedikit dulu update tim nasional. Nanti tanggal 2 jangan lupa besok akan ada pertandingan friendly match melawan Tanzania, bermain di Stadion Madia, kick off-nya jam 4 sore. Nggak usah berharap lebih melawan ini Tanzania, ini pure hanya uji coba saja. Sintayong ingin mencoba pemain-pemain yang dia panggil, mungkin ada wajah-wajah baru. Dan hasilnya nggak penting, yang penting permainan, pemain-pemain juga bisa kompak gitu ya. Dan oh ya terakhir, jadi untuk JIZ ya kemungkinan tidak akan bermain melawan Irak karena dia kemarin baru saja melakoni laga first leg babak playoff ke promosi ke Serie A melawan Cremonese. Hasilnya cukup mengembirakannya 0-0 dan nanti tanggal 3 Juni dia akan memainkan leg keduanya melawan Cremonese lagi. Apabila menang, Venezia akan lolos ke Serie A dan kemungkinan tanggal 5-nya JIZ sudah tiba di Jakarta, tapi kemungkinan sih tidak akan bermain ya karena pasti masih jet lag dan kondisi fisiknya pasti belum prima. Kemungkinan JIZ baru akan main tanggal 11 melawan Filipina. Oke. Seperti itu, jadi Sobat Bung Santama, update dari gue. Gue hanya sharing saja, gue tidak mengklaim kalau gue pengamat sepak bola, gue hanya meng-share yang sebatas yang gue tahu. Semoga bisa kalian menjadi tambahan informasi untuk kalian semua. Thank you untuk komen, like, dan subscribe-nya. Dukung terus channel gue di channel Bung Santama agar bisa terus makin berkembang dan memberikan informasi tim nasional dan sepak bola internasional lainnya. Thank you Sobat Bung Santama, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.